Hari ini marilah kita sama-sama mendengarkan sebuah kisah tentang bagaimana jujur dengan hati nurani sendiri. Adalah kisah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memilih hidupnya di jalan kejujuran. Dialah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang luar biasa ketaatannya kepada Allah, kepada Rasulnya. Sahabat yang senantiasa membuktikan ketaatannya dengan terus-menerus mengikuti setiap perang demi perang. Kecuali perang Badar, karena pada ketika itu ia tidak mengetahui adanya perang Badar. Namun ketika ia pada akhirnya tahu bahwa ia tidak mengikuti perang Badar, ada satu rasa penyesalan dalam dirinya dan ia berjanji bahwa dalam setiap peperangan ia harus mengikuti perang tersebut sebagai wujud rasa cintanya pada Allah dan Rasulnya. Maka hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah mengumumkan secara langsung lewat bibir beliau bahwa sebentar lagi akan dilaksanakan perang Tabuk melawan Romawi. Ketika itu suasana sangatlah luar biasa, cuaca sangat panas dan itu mengakibatkan untuk beberapa orang malas sekali untuk mengikuti peperangan. Ditambah lagi di Madinah sedang musim kurma. Kurma merupakan bahan pokok makanan bagi mereka, sehingga musim kurma adalah musim yang sangat ditunggu-tunggu. Di lain sisi, perang Tabuk ini memang memberikan kontribusi yang luar biasa untuk Islam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengerahkan puluhan ribu kaum muslimin untuk mengikuti perang tersebut. Sehingga Ka'ab bin Malik berpikir, pastilah kalau aku tidak ikut, sebenarnya Rasulullah SAW tidak akan tahu. Tidak ada yang tahu kalau satu orang saja tidak ikut. Maka Ka'ab bin Malik pun pada akhirnya menunda-nunda untuk mengikuti perang tersebut. Nanti sajalah aku bisa menyusul dalam perang Tabuk itu. Toh aku memiliki kuda-kuda yang kuat. Di tengah perang saja aku menyusul, kata Ka'ab bin Malik pada dirinya sendiri. Ia terus-menerus menunda-nunda mengikuti perang tersebut, berleha-leha dengan kurma-kurma yang mulai berdatangan di musim kurma pada saat itu di Madinah. Sampailah perang Tabuk itu dilaksanakan, seluruh kaum muslimin dan Rasulullah SAW melakukan perang tersebut sampai kembali lagi ke Madinah. Tetap Ka'ab bin Malik tidak mengikuti perang tersebut. Lalu ia pada akhirnya mulai mencari-cari teman. Siapa kira-kira yang tidak ikut dalam perang Tabuk tersebut, biar aku ada temannya. Ketika ia mencari-cari orang yang di Madinah yang tidak ikut dalam perang Tabuk, ternyata ia mendapatkan bahwa orang-orang yang tidak mengikuti perang Tabuk hanyalah orang-orang munafik saja, atau orang-orang yang mempunyai uzur, yang cacat, yang tua, yang sakit, sehingga membuat dia mulai merasa bersedih. Ya Allah, kenapa aku tidak ikut perang Tabuk tersebut? Lalu orang-orang mengatakan, sudahlah Ka'ab bin Malik, nanti kalau Rasulullah SAW kembali datang ke Madinah, tinggal engkau katakan saja, engkau cari-cari saja alasan, engkau berbohong saja. Toh Rasulullah SAW tidak tahu. Namun Ka'ab bin Malik hatinya merasa gelisah dengan kebohongan-kebohongan yang ia simpan itu. Pada akhirnya ketika Rasulullah SAW kembali dari perang Tabuk dan menuju ke Madinah, kemudian Rasulullah berada di masjid, satu persatu orang mulai datang memberikan kesaksian kenapa tidak ikut dalam perang tersebut. Maka Ka'ab bin Malik pun dengan kepala yang menunduk dan perasaan menyesal yang amat sangat datang menghadap Rasulullah SAW. Hampir-hampir ia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Wahai Ka'ab, kenapa kau tidak ikut dalam perang Tabuk? Semua orang tahu bahwa engkau adalah hamba Allah yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Ka'ab bin Malik dengan hati yang berdebar-debar, ia mulai mengatakan kejujurannya. Ia mengatakan, wahai Rasul, dengan kepala yang tetap terus menunduk. Wahai Rasul, seandainya yang berada di hadapanku bukan engkau, pasti aku sudah berbohong. Hanya saja wahai Rasul, aku memahami bahwa sesungguhnya engkau, ketika aku berbohong, Allah pasti akan senantiasa menurunkan firman-Nya kepada engkau, wahai Allah, wahai Rasul. Maka aku jujur pada saat ini bahwa aku tidak mengikuti perang Tabuk karena aku begitu terlena dengan kurma-kurma yang ada di Madinah ini. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, tunggulah firman dari Allah atas apa yang engkau telah lakukan. Maka Ka'ab bin Malik pun diboikot, didiamkan selama 50 hari oleh Rasul dan seluruh kaum muslimin, dan itu membuat hatinya menjadi sangat bersedih. Lalu dia datang kepada Abu Qatadah, sepupunya. Pun sepupunya mengatakan sepatah kata pun tidak dikeluarkan. Lalu Ka'ab bin Malik mengatakan, ada apa Abu
Qatadah, kenapa engkau tidak mau berbicara kepadaku? Lihat aku ini hamba yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Abu Qatadah hanya menjawab, hanya Allah lah yang maha paham, yang maha tahu siapa sesungguhnya yang benar-benar mencintainya. Maka bercucuranlah air mata dari Ka'ab bin Malik. Kemudian Ka'ab bin Malik ternyata tidak sendirian. Ada 2 orang sahabat lain yang juga tidak ikut dalam perang Tabuk bernama Murarah dan Hilal bin Umayyah. Lalu Hilal bin Umayyah ini memiliki istri yang mengadu kepada Rasul. Wahai Rasul, jangan biarkan aku mendiamkan Hilal bin Umayyah. Ia orang yang sangat tua. Aku melayaninya saja wahai Rasul. Maka Rasul pun memberikan keringanan kepada Hilal bin Umayyah. Mendengar hal tersebut, seluruh teman-teman Ka'ab bin Malik pun berbisik-bisik, ayolah lakukan saja seperti Hilal bin Umayyah supaya istrimu tetap melayanimu. Apa kata Ka'ab bin Malik? Tidak mungkin, aku ini orang yang masih muda. Betapa malu sekali aku kalau seandainya aku meminta kepada Rasul supaya istriku melayani aku. Tidak, aku harus siap dengan segala konsekuensi akibat aku tidak ikut dalam perang Tabuk ini. Maka luar biasa penderitaan yang dialami oleh Ka'ab bin Malik karena tidak pernah mendapatkan sapaan dari satu kaum muslimin pun. Sampai-sampai ada Raja Ghassan yang mengirimkan utusan kepada Ka'ab bin Malik dengan sebuah surat dengan mengatakan, wahai Ka'ab bin Malik, sesungguhnya Islam tidak memuliakanmu. Allah dan Rasulnya tidak membutuhkanmu. Kalau begitu ikuti saja agama kami, agama yang senantiasa menerimamu apa adanya. Lalu apa kata Ka'ab bin Malik? Dia langsung merobek surat tersebut dan mengatakan, inilah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak, aku senantiasa harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Inilah kesalahanku dan aku sudah berjanji akan senantiasa jujur kepada Allah dan Rasulnya. Tidak masalah kalau aku didiamkan oleh Allah, tidak masalah kalau aku didiamkan oleh Rasulullah selama 50 hari. Ia terus sholat, ia terus sembahyang, ia terus beribadah. Lalu di hari ke-50 turunlah firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 117 sampai 119 bahwa Allah mengampuni dosa orang-orang yang telah berperilaku seperti itu. Maka seluruh umat muslim pada akhirnya berlomba-lomba berlari mendatangi Ka'ab bin Malik dan mengatakan, selamat wahai Ka'ab, Allah telah mengampuni. Selamat wahai Ka'ab, Allah telah memaafkan seluruh kesalahanmu. Maka Ka'ab bin Malik pun berlari menuju ke arah Rasulullah dan memeluk Rasulullah dan mengatakan, adakah ini firman dari Allah atau dari engkau wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, ini dari Allah. Maka Ka'ab bin Malik pun pada hari itu pun berjanji kepada Rasul, aku serahkan seluruh harta kekayaanku untuk agama Islam. Aku serahkan seluruh yang ada pada milikku untuk agama Rasul dan Allah. Maka aku berjanji pada hari ini, aku tidak akan lagi berdusta. Kisah ini mendatangkan pelajaran untuk kita. Dari kisah ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa kejujuran itu luar biasa. Ketika kebohongan ada dalam diri kita, maka itu akan menggelisahkan hati kita. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi Allah yang maha tahu. Maka belajarlah dari Ka'ab bin Malik. Ia telah berperilaku bohong misalnya. Ia telah berperilaku curang, tidak mau mengikuti perang Tabuk misalnya. Namun ia siap dengan segala konsekuensinya. Ia memilih jujur dan ia memilih untuk tidak mendapatkan hukuman asal kejujuran itu menjadi tabiatnya. Mudah-mudahan kisah ini membuat kita menarik kesimpulan bahwa biasakanlah hidup untuk senantiasa jujur, berkata apa adanya, tidak dusta, sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita bahwa ciri orang munafik adalah salah satunya apabila ia berbicara, ia berdusta. Lindungi kami ya Allah untuk senantiasa berkata-kata yang baik, atau kalau tidak bisa berkata-kata yang baik, lebih baik diam saja. Manusia menilai, Allah pun menilai, dan terkadang tidak ada hubungan antara penilaian manusia dengan penilaian Allah. Terkadang orang yang kita anggap sombong, itu tidak sombong di mata Allah. Atau orang yang kita anggap hina, itu sebenarnya mulia di mata Allah. Atau mungkin orang yang kita anggap mulia, sebenarnya hina di mata Allah. Sebuah kisah, seorang ahli ibadah dan juga seorang preman. Ada seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel yang kerjanya ibadah aja. Dia sholat, dia zakat, dia puasa. Dia tinggal memang di tempat ibadah di atas sebuah bukit. Dan di sanalah dia beribadah terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sanalah tiap hari dia habiskan hari-harinya untuk berzikir, mengingat kepada Allah. Di sisi lain, ada seorang yang preman. Tahu sendiri Bu, kalau preman kerjanya mabuk-mabukan, memeras orang, merampok, menyakiti orang lain, menzolimi orang lain. Begitulah kerjaan preman ini di pasar. Suatu hari, sang abid ini, sang ahli ibadah ini, kehabisan bekal
di tempat sembahyangnya. Lalu dia turun untuk mencari bekal kehidupan sehari-harinya. Dia berencana untuk jalan-jalan ke pasar sambil membelanja keperluan sehari-harinya. Akhirnya dia turun. Dalam sebuah riwayat mengatakan bahwa bahkan awan pun mengikuti langkahnya, saking diterima doanya orang ini. Ketika dia berjalan dia tidak pernah terkena sinar matahari. Dia berjalan, akhirnya dia bertemu sebuah jalan yang sangat sempit, di mana jalan ini hanya bisa dilalui oleh satu orang. Ketika dia berjalan untuk menuju ke pasar, ternyata di sisi satunya sang preman itu juga mau berjalan di jalan itu. Lalu sang preman ini melihat sang kiai mau lewat. Apa yang terjadi? Sang preman ini mundur. Sang preman ini berkata di dalam hatinya, "Ya Allah, betapa hinanya saya ini. Dan betapa mulianya orang tersebut. Sedangkan saya mau melewati jalan ini, saya merasa takut untuk bertemu orang tersebut. Betapa engkau muliakannya orang tersebut, betapa karomahnya orang tersebut, dan betapa hinanya saya. Sehingga saya tidak mampu melewati jalan yang berpapasan dengan beliau." Dengan isyarat sang preman ini menunjukkan jalan bahwa silahkan lewat kiai. Silahkan lewat kiai. Sang kiai itu ternyata apa yang terjadi? Dia berjalan terus. Tanpa menoleh sedikit pun dia berjalan. Tanpa memandang, tanpa tersenyum, tanpa memberi salam terhadap preman itu. Dan Anda tahu apa yang ada di dalam hatinya? Seakan hatinya berkata, memang saya dimuliakan oleh Allah dan memang saya lebih pantas lewat jalan ini daripada kamu wahai preman. Dan apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Sang preman yang dianggap hina di mata manusia, ternyata derajatnya lebih tinggi di mata Allah ketika dia merasa rendah. Ketika dia rendah hati, dia merasa bahwa dirinya terhina. Allah telah memuliakan orang lain daripada dia. Dan sang kiai yang merasa dirinya lebih mulia, dicabut kemuliaannya oleh Allah. Seketika dia pun terhina di dunia hingga akhirat. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini. Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji ribuan tahun yang lalu, bahkan berabad-abad tahun yang lalu di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'." Allah Subhanahu wa taala janjikan dia mengangkat seseorang atau dia pun merendahkan seseorang. Allah memberikan kerajaan bagi seseorang atau dia mencabut kerajaan itu dari seseorang. Biyadikal khair, di tangan Allah lah seluruh kebaikan dan di tangan Allah lah seluruh takdir manusia. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Sadaqallahul azim. Masya Allah, tepuk tangan lu dong Bu. Luar biasa. Jadi kita itu gak ada hak untuk menilai seseorang, itu gak ada hak kita. Allah semuanya menilai. Aku ingat selalu tuh kalau sombong, buah kelapa dengan buah labu. Oh gitu? Kelapa berkata, ahahaha saya di atas. Labu berkata, iya aku di bawah. Kan labu kan di bawah. Betul, di ditanamnya. Buahnya di bawah ya. Walhasil ketika dipetik, kelapa diambil, labu diambil. Ternyata mau tahu, kelapa itu diseret. Sementara labu itu dijujung naik. Ya Allah. Sampai ke rumah, ingat labu itu disimpan di atas lemari tahu. Betul. Kelapa dibawa di kolong meja. Di kolong meja, di dekat bawah, kompor. Ya dekat Allah, tangga. benar. Mau jadi labu atau kelapa Bu? Labu. Aku mau jadi orang aja deh. Oh iya benar juga. Ngapain juga Ustaz nawarin. Nih buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah, ini yang paling penting, yang paling saya tunggu-tunggu nih. Pak Ustadz, tolong berikan penjelasannya setelah ini. Bagaimanakah caranya kita bisa hidup mulia dengan atau tanpa harta. Karena kalau misalnya tanpa harta aja gimana? Kalau tanpa harta atau dengan harta bagaimana? Ini kita perlu cari tahu. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.
Semua lahir dengan tangan kosong, tidak punya apa-apa, lahir tidak pakai baju, tidak punya kemampuan. Pertanyaannya, apa yang mau disombongkan?